sahabat muda yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kali ini kita jumpa lagi di dalam sharing firman Tuhan, dalam perenungan ibadat kita online. Dan kali ini kita akan membahas mengenai hal jangan menghakimi dari kitab Lukas. Tapi sebelum itu, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di surga, pada saat ini kami akan membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kami mau belajar dan kiranya Tuhan menolong kami lewat Roh Kudus agar kami dapat mengerti tentang apa yang akan kami baca. Bapa yang di surga, kiranya Bapa mau mengampuni akan segala dosa dan kesalahan kami, karena kami cuma anak-anak yang lemah, yang selalu jatuh ke dalam dosa, baik tanpa sengaja maupun dengan sengaja. Bapa di surga, mari ampuni kami, dan biarlah kami dapat mengerti firman Tuhan lewat pertolongan Roh Kudus. Iblis pasti bekerja ya Tuhan, oleh karena itu mari jaga kami, lindungi kami dari yang jahat, dan biarlah firman Tuhan disampaikan dengan sebaik mungkin. Biarlah firman ini dapat memberkati kami, menjadi pelita dan pedoman di dalam hidup kami. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Amin. Mari kita buka firman Tuhan dari kitab Lukas pasal 6 ayat 37 sampai 42. Lukas pasal 6 ayat 37 sampai 42. Kita akan mulai membaca. Hal menghakimi. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikian firman Tuhan. Sahabat-sahabat muda yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bagian Alkitab yang barusan kita baca, ini sudah sering kali dibahas di dalam pelajaran-pelajaran katekisasi, di dalam pelajaran-pelajaran sekolah minggu, di dalam pelajaran-pelajaran khotbah-khotbah yang diberikan oleh pendeta. Tetapi kali ini, mari kita melihat sekali lagi apa yang sebenarnya terkandung di dalam firman Tuhan ini. Adalah satu topik yang menarik, satu topik yang hangat dan sekaligus panas, di mana ini mengenai satu hal, yaitu tentang hal menghakimi. Apakah menghakimi itu dibolehkan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya? Atau justru penghakiman itu dilarang? Nah, untuk bisa menjawab hal itu, mari kita mempelajari beberapa hal berkenaan dengan firman yang sudah kita baca. Nah, yang pertama, ada begitu banyak orang yang menyalahartikan firman Tuhan yang ini dan menganggap bahwa orang Kristen tidak boleh mengkritik orang lain
tidak boleh menyatakan bahwa orang lain salah, tidak boleh mengecam orang lain, dan tidak boleh melakukan siasat gerejani. Dan yang paling ekstrim adalah menganggap bahwa pengadilan itu tidak perlu dilakukan. Karena orang Kristen tidak boleh melakukan yang namanya penghakiman. Terlalu banyak orang yang memiliki anggapan umum seperti ini. Nah, untuk mengerti mengenai ini, mari kita memperhatikan bahwa dalam kitab suci sendiri, dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, justru pengadilan itu bukan cuma diizinkan, tetapi adalah satu keharusan bahwa pengadilan itu harus ada. Mari perhatikan Roma 13 ayat 4b. Tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Nah, kita bisa melihat bahwa orang jahat harus dibalaskan. Nah, dengan apa? Dibalaskan dengan hukuman-hukuman tertentu yang diizinkan oleh Tuhan. Dan bahkan dikatakan bahwa pemerintah menyandang pedang. Artinya pemerintah memiliki kekuasaan untuk melaksanakan yang namanya keadilan. Orang jahat harus mendapat hukuman, harus mendapat ganjaran. Nah, itu lewat mana? Lewat pengadilan. Kemudian Tuhan Yesus sendiri mengecam dan mengutuk orang Farisi dan ahli Taurat. Itu dalam Lukas 11 ayat 42 sampai 44. Dan Lukas 20 ayat 45 sampai 47. Jadi jelas bahwa perjanjian baru, kitab suci sendiri menganjurkan yang namanya pengadilan. Nah, kemudian Yesus mengecam dan mengkritik orang Farisi dan ahli Taurat itu karena mereka sendiri terlalu menganggap diri mereka suci. Nah, Yesus menganggap bahwa tindakan seperti itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan apa yang seharusnya bagi penghakiman itu. Jadi di sini Yesus melakukan kritik, Yesus melakukan yang namanya penghakiman karena menganggap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat telah melakukan kesalahan di dalam menerapkan hukum Tuhan. Nah, kemudian bagian firman yang harus kita perhatikan yang lain itu dari Yohanes 7 ayat 24. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Dengan kata-kata ini sangat jelas bahwa Tuhan Yesus membolehkan kita menghakimi, asal kita melakukannya dengan adil, dengan memperhatikan fakta-fakta secara keseluruhan. Jadi kita harus mengerti, kita harus mengetahui duduk perkaranya bagaimana, kita harus mengetahui detail atau latar belakang dari satu hal atau satu kejadian. Maka di sana baru kita bisa membuat satu keputusan bahwa apa yang dilakukan oleh orang itu salah atau benar. Kemudian satu orang penafsir namanya Martin Jones, dia berkata bahwa ini tidak berarti bahwa kita tidak boleh mengecam orang atau membentuk suatu pandangan tentang orang itu. Maksudnya, Martin Jones berpikir bahwa kita seharusnya membentuk suatu pandangan tentang seseorang. Nah, sebagai dasar, Martin Jones mengatakan bahwa dalam Injil Matius, larangan menghakimi ini dalam Matius 7 ayat 1 sampai 5 disusul dengan larangan untuk memberikan barang kudus kepada anjing atau mutiara kepada babi yang ada dalam Matius 7 ayat 6. Nah, kita harus mengambil dulu pandangan, mengambil dulu kesimpulan, mengambil fakta-fakta dan latar belakang supaya kita bisa menilai apakah seseorang itu dia dikategorikan sebagai golongan anjing atau sebagai golongan babi. Nah, kita harus membentuk pandangan kita. Mau tidak mau kita harus menilai seseorang seperti itu. Apa dasarnya sehingga ia dikategorikan sebagai anjing
atau sebagai babi. Nah, kita harus betul-betul memperhatikan hal ini. Jadi sebelum menilai, kita harus menguasai, kita harus mengetahui fakta-fakta yang berkaitan dengan penilaian ini. Jadi kita tidak boleh sembarangan menilai. Jadi kata-kata jangan menghakimi tadi tidak boleh diartikan sama sekali kita tidak boleh melakukan penilaian, tidak boleh sama sekali melakukan kritik. Tapi justru sebaliknya adalah kita harus melakukan penilaian, tetapi harus berdasarkan fakta-fakta yang terjadi. Nah, Matius 7 ayat 1, Matius 7 ayat 15 juga menyuruh kita berhati-hati terhadap nabi-nabi palsu. Nah, sekarang bagaimana kita tahu seseorang itu nabi palsu? Bagaimana kita berhati-hati? Maka kita harus mengetahui apakah orang tersebut nabi palsu atau tidak. Kita harus bisa menilai, kita harus bisa menelusuri apakah orang ini benar-benar nabi palsu atau tidak. Matius 7 ayat 16 mengatakan bahwa dari buahnya kita mengenal pohonnya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dari perbuatan seseorang maka kita bisa mengenal siapa orang itu. Nah, untuk bisa menilai ini maka kita membutuhkan fakta-fakta tentang orang tersebut. Nah, semua penilaian yang ada itu pun harus berdasarkan kebenaran yang sudah diwahyukan oleh Tuhan Yesus, yang sudah diwahyukan oleh Tuhan Allah, dan menurut undang-undang di negara ini, kita harus bisa melihat, menilai orang tersebut. Apakah ia baik, ia jahat, ia salah, atau benar, harus berdasarkan hukum Tuhan dan hukum di negara ini. Kemudian bagian firman Tuhan yang lain berkata bahwa ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Itu berada di 1 Tesalonika 5 ayat 21. Kemudian bagian yang berhubungan adalah pertama Yohanes 4 ayat 1 sampai 3. Mari kita sama-sama perhatikan. Pertama Yohanes 4 ayat 1 sampai 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Nah, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah. Nah, di sini kita membutuhkan fakta-fakta, membutuhkan hal-hal yang berkaitan dengan pengujian ini. Jadi, dasarnya adalah bagaimana bisa mengenal roh-roh yang bukan dari Allah. Nah, orang tidak mengakui Yesus Kristus sebagai manusia, berarti itu bukan roh yang dari Allah. Setiap roh yang tidak mengakui Kristus sebagai manusia, yang tidak mengakui Kristus sebagai Allah, berarti roh itu bukan berasal dari Allah. Itu berasal dari iblis. Dan kita harus mengakui bahwa orang-orang yang tidak mengakui Yesus, nah, kita harus membentuk satu pandangan. Mau tidak mau, berdasarkan kitab suci, maka orang itu bisa dipastikan dia adalah anak setan. Nah, kalau kita tidak boleh membentuk suatu pandangan tentang seseorang, bagaimana kita bisa mentaati perintah Tuhan? Untuk berjaga-jaga, untuk berhati-hati terhadap nabi palsu. Untuk memisahkan anjing dan babi. Bagaimana caranya? Kalau kita tidak boleh membentuk satu pandangan, membentuk satu kesimpulan tentang seseorang. Jadi mau tidak mau, dalam bagian ini, kita harus membentuk satu pandangan berdasarkan kitab suci terhadap orang yang kita tuju. Kemudian bagian yang kedua dari pelajaran ini adalah arti yang benar dari kata-kata jangan menghakimi.
Nah, larangan menghakimi ini kalau kita perhatikan ditujukan oleh Tuhan Yesus kepada orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Nah, mengapa demikian? Tapi sebenarnya bukan cuma ahli-ahli Taurat dan orang Farisi saja, tetapi semua orang yang bergaya atau berpikir seperti ahli Taurat dan orang Farisi ini, mengapa sampai mereka dikritik? Karena yang pertama, orang-orang golongan ini selalu menganggap diri mereka sendiri yang benar dan orang lain itu selalu salah. Mereka terlalu bangga terhadap diri mereka sendiri. Mereka berpikir bahwa cuma mereka yang mengenal kebenaran dan orang lain tidak. Orang lain selain mereka adalah orang berdosa. Orang lain selain mereka adalah orang yang hina, orang yang tidak mengerti apa-apa dan tidak tahu akan kebenaran. Nah, itulah sebabnya, sebab yang pertama mengapa Yesus mengkritik dan menyindir ahli Taurat dan orang-orang Farisi tadi. Kemudian, yang kedua, mereka terlalu gampang dan terlalu cepat untuk menyalahkan orang lain tanpa mengetahui seluruh persoalannya lebih dulu. Coba kita baca dalam kitab Yohanes pasal 7 ayat 24. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Ada satu kejadian di dalam perjanjian baru yang mana seorang perempuan kedapatan berzina. Lalu perempuan itu ditangkap dan dibawa ke hadapan Tuhan Yesus. Dia kedapatan berzina. Apa yang harus kami lakukan terhadap dia? Kalau menurut peraturan orang Yahudi, menurut peraturan Taurat Musa, maka perempuan itu harus dilempari dengan batu sampai mati. Tapi apa yang Yesus lakukan? Dia bertindak dengan sangat bijaksana, dia bertindak dengan sangat adil. Bahwa dia melihat secara keseluruhan, dia melihat secara utuh tentang kejadian itu. Mari kita berpikir secara lebih kritis. Jika perempuan yang berzina itu ditangkap, lalu yang laki-lakinya gimana? Dia tidak muncul di situ, tetapi cuma yang perempuan saja. Apakah ini yang disebut sebagai keadilan? Jika dua orang kedapatan berzina, maka keduanya harus ditangkap. Bukan cuma si perempuan saja. Nah, itu yang jadi masalah. Makanya Kristus di sana, dia berpikir secara bijak, dia berpikir secara adil. Dia akhirnya lalu berkata, siapa yang tidak berdosa, dia yang harus memulai duluan untuk melempari wanita ini dengan batu. Bayangkan, siapa yang tidak punya dosa? Pasti semuanya punya dosa. Dan kita bisa melihat bahwa orang-orang Farisi dan ahli Taurat sama sekali tidak berkutik di depan kebijaksanaan Kristus. Kemudian kita juga melihat bahwa ada sejenis kritik atau pengecaman kita juga bisa melihat ada sejenis kritikan atau pengecaman yang tanpa belas kasihan atau tanpa kasih. Nah, ini kita bisa bandingkan dengan Yohanes dan Yakobus yang ingin sekali untuk menurunkan api dari langit ke atas orang-orang Samaria. Itu ada dalam Lukas 9 ayat 51 sampai 56. Nah, penghakiman seperti ini mempunyai kecenderungan untuk menghancurkan daripada memperbaiki seseorang. Nah, kalau kita memiliki kecenderungan berpikir tanpa belas kasihan, maka ini sangat tidak baik. Ini tindakan yang tidak memiliki kasih. Nah, ini seharusnya kita tidak boleh seperti ini. Kemudian ada juga jenis orang yang suka sekali untuk membesar-besarkan kesalahan orang lain. Cuma salah kata, satu kata, tapi itu jadi salah yang besar. Itu jadi persoalan yang berlarut-larut. Bahkan hanya senggol sedikit, langsung salah. Langsung dituntut ke pengadilan. Ini tipe orang yang suka membesar-besarkan kesalahan orang lain. Pengadilan macam ini pun seharusnya tidak boleh dilaksanakan. Dan ada satu lagi, yakni ada orang yang merasa senang pada saat bisa menemukan dan mengecam kesalahan orang lain.
kalau dia bisa mencari kesalahan orang lain, dia bisa menemukan kesalahan orang lain, maka dia akan sangat bangga dan senang. Nah, kita tidak diperbolehkan untuk menghakimi dengan gaya berpikir seperti ini. Jika ada di dalam diri kita yang seringkali sangat senang menemukan kesalahan orang lain, lalu dengan sangat bangga mengkritik orang lain, hati-hatilah. Bisa saja itu berasal dari setan. Dan itu tidak boleh untuk kita lakukan. Martin Jones memberikan satu contoh penghakiman yang dimaksud oleh Yesus, yaitu orang Farisi yang berdoa di dalam bait suci yang berkata, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini." Nah, ini adalah satu jenis penghakiman yang sangat sombong dan arogan, yang sangat tinggi hati, di mana jenis penghakiman seperti ini tidak dikehendaki oleh Tuhan. Jadi, kita harus mempertimbangkan banyak hal, banyak aspek untuk menghakimi atau melakukan satu penilaian atau melakukan satu kritikan terhadap orang lain. Kemudian apa dasarnya? Apa alasannya untuk tidak menghakimi? Ya, di sini tentu saja yang dimaksud dengan tidak menghakimi adalah tidak menghakimi secara salah. Nah, harus diingat bahwa kita sendiri pun memiliki banyak sekali kesalahan, bahkan kesalahan kita lebih besar juga, bisa lebih besar juga dari orang tersebut. Nah, contohnya, kita bandingkan dengan Roma 2 ayat 1-3. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain, melakukan hal-hal yang sama, tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Nah, kita sendiri pun orang berdosa. Tetapi kadangkala kita terlalu sombong, lalu seringkali mengkritik orang lain, menyalahkan orang lain dengan pengetahuan kita. Padahal kita sendiri pun melakukan hal yang sama, bahkan dulunya bisa lebih buruk. Nah, hal semacam itu, kalau boleh dibilang, orang Kupang bilang, tidak tahu diri. Nah, penghakiman seperti itu harus kita lihat kembali, kita cermati kembali. Kemudian, alasan untuk jangan menghakimi, untuk tidak menghakimi, merupakan ciri seorang murid atau seorang Kristen yang sejati. Seorang penafsir, namanya Leon Morris, dia membahas kata-kata ampunilah dan kamu akan diampuni. Dan ia lalu berkata, orang yang mempunyai sikap mengampunilah yang diampuni. Ini bukan keselamatan karena kebaikan, tetapi pemikirannya adalah bahwa murid yang sejati tidak memiliki sifat untuk menghakimi. Pada waktu Allah menerima seseorang, kasih karunia Allah mengubahnya. Roh yang mengampuni merupakan bukti bahwa orang itu telah diampuni. Jadi maksudnya seseorang diampuni bukan karena dia mengampuni orang lain, tetapi itu sebagai bukti bahwa dia sudah mengampuni orang lain. Itu hanya sebagai bukti bahwa dia sudah diampuni, lalu dia bisa mengampuni orang lain. Jadi si A mengampuni si B karena si A sudah terlebih dahulu diampuni oleh Tuhan. Makanya si A
bisa mengampuni si B. Jadi A mengampuni B, itu pertanda bahwa A sudah diampuni. Nah, orang yang menghakimi atau menghukum juga akan dihakimi atau dihukum. Nah, balasan ini bisa datang dari Allah dan dari manusia. Tapi ada orang yang keberatan terhadap kata dihakimi atau dihukum. Karena mereka berpendapat bahwa orang Kristen tidak bisa dihukum atau dihakimi lagi oleh Allah. Nah, untuk menjawab ini maka Martin Jones mengatakan bahwa ada 3 macam penghakiman yang akan datang dari Allah kepada kita. Yang pertama, penghakiman akhir zaman yang menentukan kita masuk surga atau masuk neraka. Jadi ini penghakiman berkaitan dengan iman seseorang. Kalau punya iman, maka masuk surga. Kalau tidak punya iman kepada Kristus, maka masuk neraka. Nah, ini penghakiman jenis yang pertama. Kemudian penghakiman yang kedua, penghakiman di sini dalam arti menghajar atau mendidik seseorang atau mendisiplinkan seseorang. Nah, mari kita bandingkan dengan pertama Korintus 11 ayat 27 sampai 32. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi ikut perjamuan, minum anggur dan makan roti, tapi tidak percaya, tidak mengakui Kristus, maka itu akan mendatangkan hukuman dari Allah. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita kena hukuman, kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Nah, jadi penghakiman atau penghukuman dalam artian yang kedua itu cuma dididik. Kemudian Ibrani 12 ayat 5 sampai 11. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyiksa orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu yang diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi di sini jenis penghakiman yang kedua itu hanya bisa berarti ini pendisiplinan diri, ini didikan atau ajaran atau hajaran dari Tuhan Allah. Kemudian jenis penghakiman yang ketiga dari Tuhan Allah bagi manusia. Itu penghakiman untuk menentukan pahala. Perhatikan Roma 14 ayat 10 sampai Roma 14 ayat 10 dan 12. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi maksudnya setiap orang buat baik, buat jahat, atau buat apapun di dunia tetap akan berurusan
dengan Allah, menghadap tahta pengadilan Allah. Nah, disitulah ganjaran kita, pahala kita, imbalan kita dari Allah diperhitungkan. Kemudian 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Jadi ini pun sama dengan Roma 14 ayat 10 dan 12 tadi. Nah, kemudian yang berikut, penghakiman yang kita lakukan sendiri akan menjadi suatu standar terhadap diri kita sendiri. Perhatikan ayat 38 bagian B. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Johannes Calvin mengatakan bahwa ini berarti bahwa orang yang murah hati akan diperlakukan dengan murah hati. Tetapi Calvin juga sekaligus mengingatkan bahwa sering terjadi ada orang Kristen yang murah hati, yang baik hati, tapi justru diperlakukan secara jelek dan difitnah, dihina, diolok, dan sebagainya. Nah, kalau hal itu terjadi, maka kita harus mengingat dua hal. Bahwa tidak ada orang Kristen yang bisa melakukan semua ini dengan sempurna. Semua orang pasti pernah melakukan penghakiman yang salah, sehingga kalau orang Kristen mengalami penghakiman yang salah, mereka tetap layak mendapatkannya karena Allah itu adil. Kemudian bagian yang kedua, kalau orang Kristen yang baik mendapatkan perlakuan yang jelek adalah bahwa suatu saat Tuhan pasti akan memunculkan kebenaran mereka. Jadi orang benar, tak usah khawatir, tak usah takut, Tuhan pasti memunculkan kebenaran. Nah, itu yang harus kita ingat. Kemudian bagian yang terakhir adalah di dalam hal penghakiman ini, kita memang sebelum menghakimi, kita harus mengoreksi diri sendiri. Itu ayat 41 dan ayat 42 dalam Lukas 6 tadi sudah disinggung oleh Yesus bahwa kita harus mengoreksi diri kita, mengangkat dulu balok yang ada pada kita, lalu membersihkan selumbar di mata saudara kita. Seorang penafsir namanya William Barclay, ia mengajar bahwa kita tidak berhak untuk mengkritik, kecuali diri kita sendiri bebas dari kesalahan. Ini berarti bahwa kita tidak boleh mengkritik orang lain sama sekali. Nah, pandangan ini bertolak belakang dengan 2 Timotius 4 ayat 2 dan ayat-ayat kitab suci yang lain. Nah, pada intinya Barclay berkata, jika masih berdosa, maka kita tidak boleh menghakimi, mengkritik, mengecam, atau menilai orang berdosa lainnya. Ini pandangan yang salah dari William Barclay. Karena apa? Meskipun kita berdosa, meskipun kita bersalah, tetapi jika kita memiliki kesempatan untuk menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan kesalahan orang itu, maka kita tetap harus menyuarakannya. Itu salah, ini salah. Kalau memang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan kitab suci, jika kita memiliki peluang, memiliki kesempatan, memiliki ruang untuk menyampaikan itu, maka kita harus bicara meskipun kita sendiri adalah orang berdosa. Kemudian William Hendriksen, dia berkata, dari anak kalimat yang terakhir di mana disebutkan tentang mengeluarkan selumbar dari mata saudara, adalah jelas bahwa bukan tujuan Kristus untuk tidak saling melakukan pendisiplinan. Sebaliknya, baik pendisiplinan diri sendiri maupun saling melakukan pendisiplinan dianjurkan dalam kata-kata ini. Jadi sesama saudara, sesama orang Kristen, sesama orang berdosa, harusnya kita mendisiplinkan diri kita. Bukan cuma mendisiplinkan diri kita sendiri, tetapi juga mendisiplinkan orang lain. Jadi kita hidup untuk saling membangun, saling menegur satu sama lain. Jika didapati ada kesalahan di sana, maka kita jangan diam saja. Jika ada kesempatan, maka kita harus juga mengatakan hal yang benar. Nah, syarat utama untuk saling melakukan pendisiplinan ini adalah mendisiplinkan diri sendiri.
Jadi sebelum tegur orang, introspeksi diri dulu. Lihat dulu ke dalam diri kita. Baru kita bisa mengoreksi orang lain. Jika kita melihat orang bersalah, jika kita melihat orang lain berdosa, maka kita juga seharusnya sadar diri dan melihat ke dalam diri kita sendiri. Baru kita bisa menegur, menasihati, mengkritik orang lain. Nah, itu yang harus kita lakukan. Jadi inti dari ini semua apa? Apakah orang Kristen boleh menghakimi atau tidak boleh menghakimi? Jelas orang Kristen dibolehkan untuk menghakimi. Asalkan yang pertama harus adil. Yang kedua harus mempertimbangkan fakta-fakta yang ada. Yang ketiga harus mengoreksi diri sendiri. Dan juga yang keempat, orang Kristen boleh menghakimi. Yang penting sesuai dengan firman Tuhan. Orang Kristen juga diizinkan untuk menghakimi jika itu sesuai dengan prinsip kasih. Jika saudara mengkritik hanya untuk menghancurkan orang lain, merendahkan orang lain, menghina orang lain, maka itu dilarang. Tetapi jika Anda ingin membangun, saudara ingin memperbaiki hidup seseorang, maka saudara boleh mengkritik, tetapi harus dengan penuh kasih dan hormat. Jadi apakah orang Kristen boleh menghakimi? Boleh. Tetapi ada aturannya. Sekian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, pada hari ini kami telah belajar sedikit tentang firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menuntun, menolong kami agar kami dapat melakukan firman Tuhan yang telah kami dengar. Bapa di surga, mampukan kami untuk melakukan apa yang Engkau perintahkan. Bapa di surga, mengampuni kiranya segala dosa dan salah kami. Karena kami cuma anak-anak yang lemah, yang penuh dengan kekurangan. Dan Bapa di surga, hamba-Mu yang menyampaikan sangat jauh di bawah. Hamba-Mu tidak sempurna, tetapi hamba-Mu menyerahkan siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah mereka diberkati. Biarlah pikiran mereka dicerahkan oleh Tuhan. Biarlah batin mereka bisa menerima firman Tuhan, mengerti dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Inilah kami ya Tuhan Allah, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Bapa di surga. Amin. Salam.